ada hombo batu di tablet ini. Wah, lompatnya tinggi sekali. Kalau lihat ini, kalian pasti langsung tahu dong. Yap, Nias, tradisi lompat batu ini udah jadi ikon mata uang Rp1.000 zaman dulu. Tapi, apa kalian tahu kalau di balik atraksi keren ini, tersimpan banyak sejarah yang menarik dan gokil? Ayo langsung kita masuk ke ceritanya. Selamat datang di Tanoniha, sebuah tempat di mana penduduknya percaya mereka bukan berasal dari monyet. Mereka bukan revolusi, tapi turun langsung dari langit. Siapin diri kalian, kita bakal mundur ribuan tahun ke belakang. Masyarakat Nias menyebut diri mereka Ononiha, atau anak manusia. Menurut mitologi kuno, leluhur mereka tidak datang berlayar, tapi diturunkan dari langit. Ditu nama tempatnya Teteh Holianaa lewat perantara pohon kehidupan bernama Sigaru Tora'a. Tapi kalau kita tanya arkeolog, ceritanya agak beda. Riset genetik menunjukkan leluhur Nias kemungkinan besar datang dari Taiwan atau Tiongkok Selatan sekitar 3.500 tahun lalu. Mereka membawa budaya Austronesia dan menciptakan peradaban megalitikum yang megah banget. Nias di masa lalu itu keras guys, perang antar kampung atau banua itu makanan sehari-hari. Makanya, desa-desa mereka selalu dibangun di atas bukit, dikelilingi benteng batu, dan dijaga ketat. Dan karena sering perang plus sering gempa, mereka jadi jenius dalam arsitektur. Lihat struktur rumah Omohada ini. Kayu-kayunya nggak dipaku, tapi dipasak dan diikat. Kaki-kakinya yang menyilang bikin rumah ini fleksibel kayak punya shockbreaker saat gempa. Terus hombo batu tadi, itu latihan militer. Tumpukan batu setinggi itu adalah simulasi benteng musuh. Kalau seorang pemuda bisa lompatin itu, artinya dia siap ikut perang dan memenggal kepala musuh. Tapi ada satu sejarah Nias yang jarang dibahas. Sisi gelapnya, pihak yang kalah perang sering dijadikan budak. Di abad 17-19, Nias sempat jadi pusat perdagangan budak yang cukup besar di Sumatera. Para bangsawan menukar tawanan perang dengan emas dari pedagang Aceh dan Eropa. Belanda masuk di pertengahan abad 19, itu pun susah karena perlawanan rakyat Nias. Di tahun 1900, Belanda bisa klaim kekuasaan penuh, sebelum akhirnya Jepang datang di tahun 1942 dan bikin penderitaan baru lewat kerja paksa. Loncatan waktu ke era modern, Maret 2005. Nias diguncang gempa dahsyat. Tak lama setelah tsunami Aceh, ribuan orang meninggal, tapi disinilah kearifan lokal teruji. Banyak bangunan modern hancur lebur, sementara rumah adat yang umurnya ratusan tahun masih berdiri tegak. Nias bangkit lagi dan membuktikan kalau mereka emang keturunan petarung sejati. Dari mitos turun dari langit, latihan perang lompat batu, sampai arsitektur anti gempa yang jenius. Nias adalah bukti kalau nenek moyang kita itu visioner. Gue Dito. Yo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.